Ini lebih ke Ortus membeli hak cipta, hak pakai dari Vibram. Oh. Jadi Vibram ini adalah sebuah, seperti Continental, Vibram ini adalah dulunya sebuah perusahaan ban. Ban. Betul. Kayak Dunlop. Betul, kurang lebih seperti itu. Cuma Dunlop belum main di Ocol kali ya. Heeh. Oke, selamat siang pemirsa warga podcast Tulungagungan. Nah, ini si poso ora, Pak? Poso aman. Masih yo wong olahraga tapi posone tetap jalan. Oke, baik. Kecuali Yosi sih gampang. Menawan ngirim es buah. Oke, ini daripada digabut. Jadi gini, setelah beberapa episode ini, episode sekarang kita ke-6. Oke. Kita tidak mengundang siapa-siapa, kita bincang-bincang sendiri. Nah, tapi enak sing iki ning ngarepe dhewe iki kan iki sepatu trail. Sepatu trail, oke. Saya Yan dan ini Mas Barki. Masih harusnya ini host ya. Host sama host. Host saiki tekan-tekanan sama host. Oke. Iki membahas hari ini adalah sepatu sing ngeri. Enek anu nih, apa jenenge iki? Vibram. Enek Vibram. Ya, kita kali ini kita bahas sepatu yang tanda kutip banyak digunakan masyarakat Tulungagung. Ya kan? Yang atensinya hari ini kita lebih mengarah ke trail run. Trail run. Lebih banyak animonya mulai naik Mas Ian ya, trail run. Nah, betul. Setelah kemarin apa namanya FAT, terus kemudian CTC. Tetangga kita di Trenggalek ada apa kemarin yang Tapan trail run. Trail run. Terus Kediri kan enak juga tuh. Nganjuk. Latber sama Alti nganjuk. Nah, itu. Ngetril. Arahnya wong saiki senengane. Senengane ngetril ya, Tiwas. Road. Oke, wong galau. Pelariannya trail. Loh, kan biasanya wong nang gunung itu identik dengan galau. Agak pikiran. Ya, Mas Barki hari ini kita posnya sebagai narasumber karena beliaunya yang lebih paham terkait perkembangan teknologi sepatu trail hari ini daripada saya. Saya akui pengakuan dosa. Berarti saat ini Mas Ian cocok di host dulu. Oke. Next kita wawancara Mas Ian ya. Wawancara komedi. Mas Barki, apa jenenge sepatu trail itu teknologi atau sekedar gaya-gayaan menurut jenengan? Per saat ini perkembangan dari teknologi maupun fashion di dunia trail itu udah mulai kecantol. Jadi satu sisi bisa untuk teknologi, satu sisi buat fashion juga masuk. Nah, tapi dari segi teknikal dari sepatu trail itu lebih banyak digunakan untuk fungsi, Mas Yan. Oke. Jadi medan trail itu kan emang beda sama road. Mungkin ada beberapa trail itu yang masih beton, jalanan tanah, cuman mayoritas untuk saat ini banyak di gunung. Termasuk lumpur. Kemarin ada sungai juga, lumpur, ada gunung karang yang mana medannya itu teknikal. Oke. Jadi mungkin kalau asal sepatu, katakanlah sepatu road yang mana gripnya itu nggak ada flat, itu dipakai untuk trail bahaya. Iso keplese lebih parah dari itu dampaknya ke tubuh kita, kakinya keplitak, sarafnya kejepit, fraktur mungkin. Itu yang jadikan pertimbangan untuk sepatu trail saat ini. Jadi maksudnya sepatu khusus trail itu tidak hanya sekedar apa ya? Yang penting aku ben iso ndak slip ngono. Berarti jauh dari itu ini lebih, tadi. Betul. Bahkan beberapa race di Indonesia itu daripada jarak ultra, mereka ada beberapa yang udah mulai main teknikal. Katakanlah
50 kilonya 42 kilonya Tahura Trail Run di Bandung sama 50 kilo Borneo Extreme Trail Run, itu level dari race-nya jauh lebih tinggi Borneo, yang mana jaraknya sama. Tapi dari segi kontur, segi medan berbeda jauh. Makanya outsole itu sekarang fungsinya cukup kepake. Oke. Lah, berarti lah kene ngomong. Makanya sekarang banyak brand berlomba-lomba nggawe nginian. Betul, outsole. Gawe outsole iki kan. Iki kan beberapa ini bahasnya lokal ya, lokal. Ada Ortus X ambe Gerbera. Gerbera iki sing sering digawe iki. Gerbera iki. Menjamur banget Gerbera, Mas Yan. Banyak yang pakai. Sepatu para dewa. Berarti apa ini coba? Coba lah misal dingin ini. Ini dari nama inovasi sendiri, ini masih bawaan dari masing-masing brand. Oke. Tidak ada nama khusus. Oke, coba tolong dijelaskan kepada warga Tulungagungan. Maksudnya gini, outsole ini itu berbagai macam jenis gitu kan? Betul. Monggo dijelaskan coba. Secara jenis itu ada outsole yang bentuknya ininya arahnya bermacam-macam. Nah, secara brand, secara khususnya kita lebih familiar dengan hak cipta seperti Vibram. Continental yang sering dipakai untuk Adidas. Ada lagi dari Asics. Ada juga dari Contact Grip dari Salomon. Seperti itu. Nah, ini salah satunya dari sepatu lokal yang pakai Vibram. Ini bukan. Nah, itu dari beberapa jenis outsole dibagi menjadi beberapa merek seperti tersebut. Yang paling terkenal adalah salah satunya Vibram yang sekarang banyak dipakai. Termasuk merek lokal sendiri itu menggunakan kolaborasi ya? Udah mulai. Kolaborasi jenenge. Ini lebih ke Ortus membeli hak cipta, hak pakai dari Vibram. Jadi Vibram ini adalah sebuah, seperti Continental, Vibram ini adalah dulunya sebuah perusahaan ban, betul. Kayak Dunlop. Betul, kurang lebih seperti itu. Cuma Dunlop belum main di outsole kali ya. Nah, ini yang terbaru dari Nine udah menggunakan Vibram juga. Sepatu kedua dari Nine yang menggunakan Vibram. Yang ini? Yang ini. Kalau kita ngomong ya jujur ini, aku ya bingung antara sepatu kenapa kok harus pakai Vibram, harus pakai ini. Ini sebenarnya ini lebih pro atau hanya tanda kutip gaya-gayaan? Pertanyaan rada aneh. Oke, emang secara branding Vibram itu udah melekat di outsole sejak awal-awal kemunculan dunia trail 2015 sekian lah. Tapi secara fungsi memang Vibram itu mempunyai pattern. Nah, bisa dilihat di sini Mas Yan. Ini kan arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Mereka udah punya pattern sendiri. Ada untuk trek berbatu, ada untuk trek kerikil, ada untuk trek lumpur mungkin. Seperti itu. Jadi, ini berarti maksudnya sama mereka juga pastinya di riset ya? Betul. Mereka nggak asal pasang arahnya seperti ini lebih kecil, ini lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Jadi Vibram punya patokan sendiri. Makanya secara fungsi ini emang berfungsi saat race. Terus gitu. Kemudian kalau teknologi ini berarti wis teknologi ini walaupun lokal itu wis mengadopsi teknologi luar kan? Betul. Yang arahnya kan lebih pro. Betul. Pertanyaan berikutnya adalah terkait sepatu iki iku mempengaruhi performa seseorang nggak? Sebenarnya dari beberapa teman pelari itu mereka menekankan gear won't make you faster. Gear tidak membuatmu lebih cepat, tapi latihan yang membuat cepat. Jadi
Ampun sewu, masih aku misalnya aku pribadi ya, diwehi sepatu piro, berarti kemungkinan DNF luwih gede. Tetap ada. Terus orang yang sering latihan, walaupun dikasih sepatu ini, panggah iso untuk juara dan terbukti Tetap kemarin ya. ada yang bisa juara meskipun tantangannya lebih besar menggunakan sepatu yang dalam tanda kutip kurang proper untuk race. Terus saya ngomong nih, kalau kita ngomong sepatu ini kan berarti baik itu lokal maupun yang impor, race-nya kan jauh banget. Kita setuju nggak sih kalau kita sebenarnya membeli performa? Setuju nggak setuju ya? Contoh misalnya, Setuju nggak setuju? hari ini kita akan punya nih. Nah ini contoh ini yang harga 2 juta up kan? Betul. Ini 2 juta up, terus yang ini 1 jutaan. Ini 1 jutaan, yang ini berapa? 1 juta. 1 juta sekian juga. 1 jutaan. Nah ini kalau kita ngomong ini lokal-lokal, nah ini yang paling murah 500-an. Ini malah lokal banget. Nah itu lokal. Kalau ini kan impor. Nah misal saya nih dengan latihan yang sama, saya menggunakan ini terus ini, itu ada kemungkinan nggak sih PB ku munggah ngono iki? Ini secara faktor psikologis Mas ya. Orang menggunakan sepatu yang prestis itu jauh lebih pede. Oke. Jadi ketika nggak memungkiri juga dunia race saat ini itu mempunyai stigma masing-masing. Ketika menggunakan sepatu misal Salomon dibandingkan dengan Ardiles, ini mempunyai prestis masing-masing. Meskipun secara performa itu kembali ke orangnya masing-masing. Oke. Seperti itu. Lalu ketika Masian misal aku tumbas on-cloud Vista sing trail atau aku tumbas Ardiles Gerbera, ini pasti mempunyai meskipun impact-nya nggak besar, tapi ada impact ketika Masian membeli on-cloud trail. Faktor psikologis, faktor teknologi dari sepatu. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara sepatu A dan sepatu B. Oke, walaupun di semua sepatu ini pasti punya istimewanya masing-masing. Betul. Kapan hari kita pengalaman nih di tahun 2025 kemarin, kita kan yang bikin event yang bersama yang ROT itu, lah salah satu juaranya itu, yang cewek itu pakai sepatunya itu bukan sepatu trail, tapi dia memutaskan 7 kali loop. Iku piye iku maksudnya iku? Nah, itu tadi kembali ke awal. Sebenarnya sepatu itu adalah alat bantu. Semua performa kembali ke latihan kita, track load Strava kita udah sejauh mana, terus ya penguasaan medan juga. Jadi di dunia trail itu gear berpengaruh, orangnya berpengaruh. Oke. Gitu. Jadi intinya begini, kalau kita jangan konyol, milih race itu ojo konyol ngono. Betul. Karo yo disesuaikan. Misal hari ini saya latihan 10 kilo nih, ya ojo sampai njukuk rute 100. Ya, bunuh diri Pak. Nekat. Bunuh diri. Maksudnya kan ngono. Nah, balik ke teknologi outsole sepatu atau sepatu trail. Tapi ya percaya ndak percaya sepatu trail lokal apa-apa lagi. Modelnya apik-apik. Betul. Iya kan? Betul. Modelnya udah banyak mengadopsi dari brand luar yang disempurnakan menurut brandnya lokal masing-masing. Jadi kita ngomong nih, kayak sepatu iki misal, sepatu iki lho tinggi dolan pantes Pak. Iya kan? Fashion pantes, nge-trail oke. Tinggi satu sisi iki tinggi apa munggah gunung ya oke, di satu sisi tinggi dolan ya pantes. Lah maksudku. Nah, ini juga apa termasuk bagian dari istilahnya strategi dari brand untuk memunculkan sesuatu yang bisa dipakai setiap hari ngono. Bisa jadi Mas Yan, karena inovasi sepatu lokal itu semakin kesini semakin pesat. Jadi dulu ketika 2020 ke bawah katakanlah, setiap race trail itu mayoritas hampir 90% menggunakan sepatu brand luar. Didominasi brand luar. Hoka, Salomon, The North Face.
Tapi setelah 2020 ke atas, Ortus main, 910 main, Ardiles mulai main langsung booming menggunakan Gerbera. Betul. Jadi udah mulai berkembang lah grand lokal. Wih, masuk itu. Masuk. Aku yang rada ketinggalan iki ning urusan apa jenenge urusan perkembangan sepatu itu. Soalnya biasanya aku tuh punya sepatu satu. Satu itu biasanya tak pakai semua aktivitas. Oh, semua aktivitas. Kalau di sepatu sebutannya alteren ya. Kakine Masian alteren ya. Berarti sikilku tak paksa menyesuaikan atau sepatunya tak paksa menyesuaikan. Sepatu ini bangga. Sepatu bangga. Tapi lah nggone trail iki enak enggak sih teknologi karbon? Beberapa sepatu sih sebenarnya udah, kalau nggak salah itu Terek Agrafix Speed itu ada carbon roadnya. Cuman ada perdebatan ketika sepatu trail digunakan karbon. Satu memang menunjang performa seperti lari road. Yang kedua, betul, itu jadi tolakannya lebih membantu. Yang kedua, berbahaya karena ketika race trail itu jalurnya tidak bisa diprediksi. Jadi ketika memberikan tolakan lebih besar, ini justru berbahaya kepada pelari yang katakanlah udah kehabisan energi buat ngerem, terus tidak paham benar-benar track. Ini justru jongkok nih. Jadi tapi kan ada begitu. Masih tetap ada. Jadi ya yang dibilang Mas Yan di awal tadi, dunia trail itu udah mulai berkembang pesat sampai saat ini, makanya gear-gearnya pun berkembang juga pesat. Kalau apa istilahnya outsole begini, promonya itu kan pasti istilahnya kalau kita ngomong kan guyonannya dhewe. Ini ki anti slip. Mosok sih. Lagi dulu kan ya beda-beda kan. Antara 1, 2, terus ini 3, 4. Nah, ini lho beda-beda. Maksudnya ki apa gripe iku beda-beda ngono lho. Betul. Iki piye iki? Penjelasannya? Nah, meskipun sama-sama Vibram, tapi bentuknya profilnya sendiri-sendiri. Yang ini Yuza Veloraptor, sepatu terbaru dari 910 ini, bentuk profilnya seperti ini karena digunakan untuk jarak menengah, bukan untuk jarak ultra. Wow, oke. Dianjurkan seperti itu, meskipun kembali lagi ke kaki. Kembali ke ini orangnya. Tapi ini lebih prefer ke sepatu trail jarak menengah, katakanlah trail maraton 42, half maraton, ini masih bisa dipakai speed, terus stabilitasnya masih dapat di bawah 50 lah. Betul. Di bawah 50. Betul. Ini prefer. Nah, kemudian untuk ini untuk jarak ultra aman, Mas Yan. Wow. Karena bentuknya tidak terlalu agresif, gripnya dapat, dan midsole-nya dari Mizuno empuk. Wow. Sedangkan ini kan lebih ke apa ya? Sejenis getas gitu kali ya. Oh, tadi ben Tadi iki enek comfort ya. Betul. Betul, meskipun trail Vibram ada comfortnya. Mizuno. Aku jenis kadang-kadang itu ya ke Inggris lah, masih wong tulungan. Istilahnya di komputer ngono. Oke. Tapi salah satu teknologinya juga melindungi kita dari batu tajam. Betul. Nah, piye apa sing dimaksud teknologi melindungi dari batu tajam? Melindungi dari batu tajam itu kita geser dari outsole ke bagian depan. Bagian depan ini beberapa sepatu trail memang didesain lebih keras daripada upper yang lain. Oh, pucuknya? Betul, pucuknya. Dan hampir semua ya? Mayoritas seperti itu. Hampir semua. Nah, ini kurang. Ini jadi pahit-pahitnya ketika kita di jalur trail nendang barang keras. Kesandung. Mbuh kayu, mbuh watu. Betul. Ini memberikan perlindungan lebih terhadap jempol, jari-jari kita. Karena secara natural kita kan yang maju duluan yang bagian depan. Betul. Ini yang melindungi kita dari barang-barang keras.
Trail. Tapi ya saiki ya kalau dia ngomong ya. Sekali dia ngomong teknologi anti slip dan lain-lain. Lah dhewe teko hari ini atau nonton hari ini kok enteng. Enteng ya. Enteng ya. Sepatu itu hari ini enteng-enteng. Maksudnya tidak kalah karo sepatu Amin Sewu sing dilebokne nang nggone sepatu road. Sepatu road itu enteng cuma ya mungkin ini ya tetap lebih berat ya, tapi mayoritas kalau kita ngomong ini loh, enteng banget. Sudah termasuk enteng ya? Enteng. Lagi mempengaruhi gak sih dari segi performa? Untuk sepatu trail sih sebenarnya cukup mempengaruhi Mas Yan untuk segi berat dari sepatu. Karena itu tadi ketika medan kita trail, jalurnya kita tidak tahu, keseimbangan kaki itu dibantu sama sepatu. Jadi ketika semakin enteng itu kadang kaki ya ngeleang. Wow, jadi kita kadang nggak ngerasa kayak gaya sepatu. Betul. Terus ada napak iki gumplek, wis plek kok durung, itu ya sepatu membantu. Dan ketika ada sepatu yang beratnya cukup, bukan yang terlalu berat, ini ya membantu stabilitas kita. Tapi setuju nggak sih? Iki ya, wong lawas ya. Ngene. Latihan iki gaya sepatu sing abot. Ngono, pas latihan lho ya. Tapi kalau pas perform atau pas race gaya sepatu sing enteng. Iku apa iku ilmune Dragon Ball. Kayak Dragon Ball dikai sing abot-abot. Sun Goku sepatunya kan abot. Apakah ngono? Nah, kalau sebenarnya dari segi teknik latihan sih itu bisa dipakai. Cuman ketika kita udah mendekati hari race, kita tetap perlu penyesuaian terhadap sepatu. Sepatu itu idealnya dipakai harusnya sih, aku lupa sekitar 3 bulan atau 3 minggu sebelum hari race. Wow, oke. Jadi kita menyesuaikan. Jadi sikil, minimal betul, sikil. Betul. Kita adaptasi terhadap sepatu. Jadi ojo sampai latihan yang gaya iki, hari H tuku iki, kilometer 5 blister, keplitak, karena kaki kita belum terbiasa. Jadi pastikan kalau kita misal sudah contoh nih, kita mau race menggunakan Gerbera ini, berarti yo kita beli ini minimal minimal 3 minggu sebelum race. Betul. Jadi ben digawe sik. Kita penyesuaian juga, perlu penyesuaian juga. Ojo sampai saiki tuku, sesuk digawe. Lek kakimu ampuh ya finish. Masuk. Karena latihannya ning sepatu sing liyane. Betul. Lagi. Kalau kita ngomong tips nih, tips memilih sepatu yang cocok untuk warga Tulungagung apa? Oke. Yang paling pertama dulu kita kenali profil kaki kita. Ada yang Nero. Bener-bener. Nero. Nero ki basa Jawane lancip. Wow, oke. Ada juga yang white. Bagian depan jebebeh. Ada juga yang netral. Pertama kita kenali itu dulu. Oke, kemudian yang kedua ketika kita udah mengenali dari profil kaki kita perlu untuk mempertimbangkan track mana yang akan kita coba, race mana yang akan kita coba, kita sesuaikan dengan outsole-nya. Betul. Lalu yang paling terakhir budget. Budget. Perkembangan sepatu trail lokal pun sekarang udah terlalu pesat. Ada yang main harga di 500 ada, 1 juta ke atas ada. Jadi ketika budgetku cukup 500, ya ini opsinya. Di Arkiles ada, Ortus ada, Nenten juga ada. Bahkan Unert pun yang sekarang udah mulai berkembang di road, dia juga punya sepatu trail. Oke. Dengan harga yang tanda kutip terjangkau. Betul. Gitu. Jadi 3 tips ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang ingin memilih sepatu opo ya sing cocok di aku gitu. Oke. Terus ojo lali, lak wis dipilih dijajal minimal 3 minggu. Betul. Ojo sampai ujuk-ujuk Sabtu tuku, Minggu ngiris. Kaki nih kaget. Lek sekarang Iwang wis ya. Oke. Enek hubungannya ndak sih
kalau kita ngomong balik. Sorry, bukan hubungan ya iki ya. Jadi ketika ya ngomong dijelasin Mas. Bener hubungan. Jadi ade mempersiapkan nih, misal aku arepe melu event neng gunung misal. Aku neng anu lah apa jenenge SLU misal. Betul. Okay. Nah, yang mayoritas medannya adalah pegunungan. Nah, itu beda dengan saya misal mau CTC yang ada pantainya gitu. Betul nggak sih ngono itu? Bisa dipertimbangkan juga. Jadi race apa yang akan kita jalani ke depannya, terus biasanya kan orang daftar race, mereka race organizer itu membuka pendaftaran jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya. Jadi ketika kita latihan ini biasanya enak iki cah iki sing didaftari. Wow. Gitu. Jadi ya kita perlu mempertimbangkan juga race apa selanjutnya yang akan kita jalani. Terus race gunung disesuaikan ambek sepatu. Gearnya, betul. Jadi gak asal. Iki pertanyaannya sing rada nyeleneh titik. Jaminan podium ndak sepatu apik? Race sekarang itu sebenarnya mayoritas variatif. Betul. Ketika kita pinter memilih race, katakanlah sing elit-elite gak enek. Dhewe arep nggih sepatu Ardiles Gerbera yang mana budgetnya paling bawah, itu ya iso podium. Asal kita punya basic speed yang cukup. Masih agak banter, tapi ya cerdas memilih race. Satu. Yang kedua dari faktor sepatu ini, ketika kita turun di race yang gede, SLU, MSC, coast to coast, itu susah Mas Yon. walaupun ade kudu balik nih persiapan diri sendiri. Persiapan itu faktor di trail itu sangat banyak. Faktor alam, faktor track, faktor kondisi badan, termasuk faktor sepatu itu sangat berpengaruh. Jadi ketika satu faktor saja yang mendukung, faktor lainnya tidak mendukung, ya asal finish saja udah oke. Yang penting selamat. Iki sebagai pamungkas iki. Jangan, maksudnya begini, orang yang mau sedang pemula yang mau menuju ke trail. Kalau kita seolah gini, paribasannya gini, ini tinggalkan teknologi semua ini. Terus kemudian kita balik ke sepatu yang saenake. Kira-kira isih memungkinkan nggak munggah gunung atau ngetrail ngono? Saya melihat beberapa teman saya itu bisa dikatakan gearnya kosongan Mas Yon. Sepatu saenake, jersey ini ya kadang ora jersey dry fit, pokok celana pendek, kadang ya ora nggo vest. Ketika orang tersebut memang dasarnya terbiasa di gunung, mau pakai apapun pasti terbiasa. Oke. Jadi ada satu teman saya itu Mas Agus, dia tinggal di Bromo. Tiap hari dia nandang kuda itu yang narik kuda. Tiap hari pulang pergi sama kuda tersebut. Kemudian beberapa tahun setelahnya dunia trail mulai ramai di Bromo. Yang mana Mas Agus Juprit tersebut menjadi tuan rumah. Dia dikasih apapun celananya, apapun sepatunya, podium. Karena dia udah terbiasa, paru-parunya udah terbentuk. Itu apapun treknya dia podium. Apapun gearnya ya. Apapun gearnya ketika orangnya udah emang spek rata kanan. Spek balap. Spek balap anjen balap gunung. Jadi ya balik lagi ke itu tadi, orangnya juga. Tapi setuju sih kalau saya menyarankan kalau teman-teman bagi pemula yang mau ke medan trail, tetap minimal sepatunya harus trail minimal. Betul. Karena beberapa kali pengalaman kita saya lihat beberapa teman-teman yang tanda kutip tidak menggunakan sepatu yang bergrip. Sepatu bergrip ya. Itu ada momen mereka pasti kepleset jatuh. Betul. Nah, itu ya maksudnya
Ya ndak apa-apa sih, tiba sing loro kan awakmu. Ya, jadi kan yo eman ngono. Pesan untuk teman-teman semua, trail itu bukan asal olahraga ya. Siap. Jadi ketika kita mencoba masuk ke dunia trail, gear kita asal-asalan dan kita belum terbiasa, fatal. Siap. Beberapa case sampai meninggal dunia. Nah, itu. Gitu. Jadi kita perlu persiapan, termasuk gear juga, mental juga perlu. Wes to, warga podcast Tulungagungan misal bingung takok apa wae, silahkan datang ke Gun Sport. Nanti saya bantu, kita pasin untuk apa, kakinya seperti apa, saya bantu untuk menyesuaikan keperluan untuk calon pelari trail tersebut. Oke. Siap, mungkin gitu Mas Barki. Oke. Thank you. Siap. Kapan-kapan ada yang ndabul apa neh ngono ya. Oke. Kan iki trail mari ngono road, mari ngono apa liyane lah. Banyak materi yang materi akan dibawakan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Tulungagungan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.